di 100% Jatim. Kalau kita orang dewasa itu sangat menjaga pastinya kebersihan gigi dan tampilan gigi ya kan. Pakai behel misalnya atau kawat gigi begitu ya. Bleaching misalnya. Yang entah kapan itu akan terjadi. Nah, tapi kalau pada anak-anak ini kadang orang tua suka tidak tahu sehingga pertumbuhan gigi anak itu tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, tapi pada usia berapa gigi susu anak itu sebenarnya tumbuh? Nah, pertanyaan itu sering kali dilontarkan para ibu muda seperti saya dan Lea yang belum mengetahui usia pasti dari sang buah hati pada saat tumbuh gigi susunya ya. Nah, tidak perlu khawatir karena tim 100% Jatim punya informasinya untuk Anda. Gigi susu mulai terbentuk saat janin baru berusia 6 minggu dan sudah lengkap sempurna saat bayi dilahirkan. Gigi pertama tumbuh saat bayi berusia antara 6 sampai 9 bulan. Pada usia 3 tahun biasanya semua gigi susu sudah tumbuh secara lengkap. Gigi susu bertahan cukup lama dalam masa pertumbuhan anak. Gigi depan akan mulai tanggal pada usia 6 atau 7 tahun. Sedangkan gigi geraham akan tanggal ketika anak berusia 12 atau 13 tahun. Gigi susu berperan penting untuk menentukan posisi tumbuh gigi tetap nantinya. Jangan lupa, gigi sangat diperlukan untuk menggigit dan mengunyah makanan demi tumbuh kembang anak. Beberapa penelitian menemukan bahwa anak-anak yang giginya rusak lebih besar kemungkinan mengalami masalah dalam pertumbuhannya dan lebih rentan menderita obesitas. Itu karena masalah pada gigi bisa mempengaruhi selera makan anak. Pasti tak enak kan harus makan saat gigi sakit? Juga membuat proses pencernaan makan kurang sempurna. Penyakit pada gusi juga bisa terkait dengan penyakit jantung di kemudian hari. Maka dari itu, para orang tua harus benar-benar merawat gigi anak sejak baru tumbuh. Nah, gimana caranya mengenali gigi anak ketika ini gigi susunya tanggal menjadi gigi dewasa begitu? Dan kapan itu terjadi? Cuma Dokter Loren yang bisa menjawab. Wow, selamat pagi Dokter Loren. Selamat datang di 100% Jatim. Pagi ketemu lagi. Iya, kan kalau bicara gigi ada 2 tahap tadi. Misalnya gigi susu tanggal menjadi gigi dewasa, sama satu lagi pertama kali bayi ini tumbuh gigi susu. Apa saja yang bisa kita waspadai? Tanda-tandanya. Oke, jadi kalau yang udah punya baby tahu nih ya. Jadi bayi tumbuh biasanya kelihatannya cuma gusinya doang kan. Nah, terus dia bertambah usia kira-kira sekitar 6 bulan ya. Biasanya rata-rata itu 6 bulan itu dia udah mulai ada tanda-tanda dia suka gigit-gigit, ya kan. Terus masukin bayi jari-jari ke dalam mulai mulut masukin juga jari. Kalau katanya orang Jawa ngeces-ngeces juga. Iya, benar dong. Iya kan. Udah mulai air liurnya itu bertambah banyak gitu. Terus kemudian gusinya dia mungkin terasa kayak gatel ya mungkin ya. Mungkin terasa kayak gatel, ada sesuatu yang pengen keluar. Jadi dia mulai suka menggaruk-garuk benda ke dalam mulutnya untuk gusinya itu supaya digaruk-garuk sama dia. Dan itu dibiarkan gitu. saja atau gimana? Atau misalnya kan di pasaran akan ada kayak alat penggigit gigi begitu ya. Itu nggak apa-apa diberikan. Titer sebenarnya boleh aja dipakai karena dia untuk merangsang emang pertumbuhan giginya ya. Jadi memang gusi yang sudah mulai gigi yang udah mau tumbuh itu harus dirangsang juga. Dikasih makan makanan yang agak keras. Kemudian food finger itu bisa ditaruh di freezer dulu supaya lebih dingin dan lebih keras. Kemudian dia bisa menggigit-gigitkan. Cuman yang harus diwaspadai kebersihannya. Betul, ya? kadang diikuti dengan sakit pencernaan begitu. Karena kan tangan masuk, semua barang masuk begitu ya. Nah ini giginya kadang gusi terlihat memerah gitu. Dan kadang mereka suka nggak mau makan, nafsu makan turun. Ini gimana dok? Iya emang bener. Jadi kalau udah dilihat nih tanda-tanda sekitar umur 6 bulan ya, ibunya mesti waspada ngelihat, wah gusinya anakku kadang-kadang udah mulai ada kayak bendol, benjol-benjol di yang tumbuh duluan yang rahang bawah. Rahang bawah mulai kerasa nggak rata lagi, gusinya agak benjol, kemudian memerah sedikit. Malah ada kalau yang udah mau tumbuh banget putih-putih di ujung gusinya ya. Nafsu makan kemudian berkurang. Iya, kita memang harus menyadari itu fisiologis terjadi. Yang harus kita lakukan sebagai ibu ketika melihat si buah hati ini mulai tumbuh gigi susunya apa nih kira-kira? Dibiarkan begitu saja atau membantu bagaimana? merangsang ya, membantu merangsang untuk pertumbuhan giginya. Kalau secara natural dia pasti gigi itu sudah mempunyai daya tumbuh sendiri. Kemudian ada juga yang tergantung ketebalan gusinya. Kalau gusinya tebal banget itu biasanya
lama sekali prosesnya, kasihan banget babynya. Ya. Itu keturunan atau bagaimana, Dok? Iya, bisa jadi sebelum ayahnya, neneknya juga mempunyai riwayat yang sama, gigi susunya terlambat tumbuh. Ya, anak saya dulu tumbuhnya pada waktu usia 13 bulan. Nah, ini normalkah atau bagaimana? Tapi sekarang sudah tumbuh semua sih. Besar ya kan? Dia tinggal satu atau masih satu. Biasanya itu ngempet ya. Jadi ada yang tumbuhnya itu sesuai dengan urutan. 6 bulan gigi insisif, gigi seri pertama tumbuh, ya, yang bawah. Kemudian bergantian yang atas. Kemudian baru yang kanan kiri. Ya, kanan kirinya. Ada juga yang nggak tumbuh. Kemudian umur 1 Tumbuh tahun semua? tumbuh bareng-bareng. ya? Tumbuh bareng-bareng. Itu dibiarkan Kompakan saja. ceritanya. Iya. Dibiarkan saja. Iya, itu dibiarkan Tapi saja. kan kadang orang tuh suka panik lihat anak orang nggak giginya bergigi sudah gitu banyak, ya. anak kita belum benar. gitu. Ada Gimana? rangsangan kah? Biasanya kita bantu dengan rangsangan itu tadi, kita belikan titer, ya, kemudian food finger kita masukkan dalam freezer supaya lebih keras. Kita kasih makanan yang memicu dia untuk supaya menggunakan rahangnya. Ya, jadi jangan malah dikasih bubur terus. Itu kasihan anakku nggak bisa makan, kasih buburnya makin halus, makin gak tumbuh-tumbuh. Tapi ketika kita kasih makanan yang agak keras, Dok, buat pencernaannya bagus nggak? Iya, memang ya kita tahu kadar kerasnya jangan yang dikasih tiba-tiba dikasih Ayam goreng yang nasi uduk keropot-keropot gitu. Itu sih buat mamanya aja ya. Dan biasanya kalau yang usia 2-3 tahun kan tubuhnya sudah mulai banyak. Nah, tadi kayak kasusnya Lea nih, giginya jadi menjarang, nggak kayak Iya, ada jadi mulai gap begitu ya antara gigi satu dengan yang lainnya. Kalau gigi susu berjarak-jarak masih nggak masalah, nggak masalah. ya. Justru kemungkinan akan menjadi pertanda bagus karena gigi Kenapa? permanen tumbuhnya akan 2 kali lipat ukurannya lebih besar dari jadi gigi ada susu. jarak begitu Jadi ya, kita nggak punya desel-deselan. ya, kita punya space yang cukup untuk gigi permanennya. Sebenarnya fungsi dari gigi susu itu kenapa sih, Dok? Kenapa kok Tuhan menciptakan kok nggak langsung di gigi dewasa begitu? Kasihan mamanya nanti nggak banyak kasih ASI. Secara medis itu ada tidak semacam observasi atau penelitian ini apa sebenarnya fungsi dari gigi susu gitu? Iya, jadi emang kan tubuh itu didesain tidak langsung ya, semua prosesnya kita mulai dari janin, kemudian tumbuh besar, itu organ-organnya kan lebih sempurna. Pembentukan email gigi pun juga seperti itu. Jadi di janin sudah mulai ibu kurang lebih 4-3 minggu itu sudah mulai terbentuk folikel untuk gigi. Kemudian mengeras sampai umur 3-4 bulan di janin. Ya, janin 3 umur 4 bulan. Jadi jangan kaget kalau ada yang melahirkan tiba-tiba sudah ada giginya juga. Iya, ada yang seperti itu. Nah, Itu terlalu banyak kalsium apa ya? Bisa jadi ibu mengonsumsi banyak kalsium, ya, kemudian ada pertumbuhan gigi yang anaknya sendiri juga cepat seperti itu. Nah, jadi gigi susu memang sangat penting sekali fungsinya. Baik, kita abis ini akan ngobrol lagi. Banyak anak kecil yang kalau sudah kenal permen itu giginya jadi gigis. hitam-hitam. Nah, itu bagaimana? Itu kira-kira nanti bisa tumbuh cemerlang seperti gigi-gigi kita nggak? Kami harus Kita akan sejenak. kembali lagi. Informasi saat lagi pemirsa. Tetap di 100% Jatim. Ini nggak bisa dikalahkan karena dia ada faktor yang perlu diselidiki. Bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dan dinyatakan positif oleh dokter, itu wajib untuk direhabilitasi. Saksikan drama Korea Green Rose mengisahkan percintaan yang terlarang. Senin sampai Rabu dan Jumat sampai Sabtu pukul 10.30 hanya di JTV. Setelah sukses mengisi di bulan Ramadan, kini Padangnya Ati hadir lebih dekat dengan masyarakat Jawa Timur dengan dikemas secara blusukan. Kayak bulan purnama, cahayane mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Padangnya Ati Blusukan, Selasa sampai Kamis jam 5 sore.
keluar malam ke tempat yang menyeramkan, di sini kalian tak hanya sekedar uji nyali. Sudah tidak terpakai, Mak. Berhati-hatilah dengan keusilan yang akan terjadi di sekitar. Semua pencet. Berarti benar di sini memang ada pencet ya? Jurit malam, Selasa sampai Kamis jam 12 malam. Stasiun Dangdut menggoyang siang Anda bersama artis-artis dangdut top Jawa Timur. Makin asik bareng Leni dan Chandra. Mau request lagu juga bisa. Joget terus dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 12 siang di Stasiun Dangdut. Digoyang tambah yahut. Hanya di JTV. Hiburan musik yang mengetengahkan tema keluarga dengan peran utama Percil dan Hengki sebagai pengantar utama dalam lagu-lagu campur sari yang akan dimainkan. Namanya Mbak Doro Bay, Senin sampai Rabu jam 10 malam hanya di JTV. Anda masih bersama kami di 100% Jatim. Perlunya kita menjaga pertumbuhan gigi anak dari kecil supaya nanti sampai besarnya itu giginya kuat dan bagus. Dan gitu cemerlang ya, jangan sampai itu tadi Lea sempat bilang jadi hitam-hitam, gigis, gitu kan. Gigi ya. Gimana merawat dan mengajarkan habit sikat gigi ketika anak sudah tahu makan coklat dan permen. Mulai tumbuh gigi itu orang tua harus concern sama kesehatan gigi ya. Mulai tumbuh. Jadi ada pertanyaan mulai kapan kita bisa benar ke dokter gigi ya kan? Jadi mulai anak tumbuh gigi itu dikenalkan yang namanya sikat gigi dan dokter gigi. Jadi supaya dia nggak mengalami rasa takut kalau pergi ke dokter gigi. Ya. Coklat atau permen, saya malah sering kalau ke tempat praktek saya anak-anak kecil saya kasih coklat. Saya kasih permen. Dan permen. Ya. Termasuk anak saya pulang selalu bawa. Abis Ternyata ini langganan. Pelajarannya apa di situ? Jadi yang menjadi masalah sebenarnya bukan permennya. Memang permen memicu karena dia manis dan asam. Nanti kalau udah kena gigi dia akan lengket. Memang. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah proses selanjutnya. Harus digosok gigi secara betul. Nah, seperti itu. Jadi permen nggak ada masalah. Coklat bukan momok, tapi harus ajarkan sikat gigi sama anak. Jadi intinya nggak apa-apa makan permen, makan coklat, tapi setelah itu gosok gigi. Harus gitu gosok ya? gigi secara benar. Jadi orang tua yang jadi role moodnya dia itu harus ngajarin. Gosok gigi pagi, gosok gigi sore, minimal sehari 2 kali. Kemudian dia beritahu bahwa sikat gigi itu tidak menyakitkan. Malah sekarang ada banyak sekali program-program di ini ya, di PET ya kan. Itu banyak sekali contoh-contoh menggosok gigi. Kayak apa sih dok sebenarnya cara yang paling baik? Sama nggak dengan ketika kita menggosok gigi dewasa? Antara menggosok gigi susu dengan dewasa? Sama, jadi kita nggak boleh pakai gerakan yang straight begini ya. Ini misalnya nih gigi ya kita gosok ke samping gitu nggak boleh. Jadi kalau gigi bawah harus di roll ke atas, yang atas di roll ke bawah supaya gusinya nggak sakit. Jadi bukan rambut aja yang di roll, gigi juga di roll. Nah, biasanya anak-anak jadi merasa sakit karena orang tua memaksakan berlawanan arah dengan giginya, akhirnya gusinya sakit. Ketika anak-anak biarkan mereka menyikat giginya sendiri atau kita bantu? Boleh, nggak apa-apa. Takutnya sariawan nanti kalau kita bantu. Nggak, dia boleh memegang sikatnya sendiri. Kita ajarin untuk sikat gigi. Justru itu menumbuhkan kesadarannya dia untuk dia melakukan sendiri. Kita kasih contoh begitu ya. Kalau orang tuanya jarang sikat gigi gimana anaknya? Nah itu dia. Kebiasaan mengemut makanan. Ini gimana pengaruhnya pada gigi? Ngemut makanan. Iya, bukan digigit, tapi disimpan di belakang gigi sampai dia lumat begitu ya. Lama Hebat ya, sekali gitu ya. Anaconda ya. Iya, ada kan yang seperti itu. Gimana ini dok? Saya enggak ya. Saya juga enggak, karena kita doyan makan. Dia langsung geragas. Ada anak yang sulit begitu kan? Ada anak yang suka ngemut ya, itu juga kita harus perhatikan. Apakah anak kesusahan makan?
Ya. Itu indikasinya? Ya, bisa jadi indikasinya. Apakah anak kesusahan makan? Misal giginya belum tumbuh sempurna, kita terlalu keras kasih makanan, akhirnya dia merasa ini makanan Sakit, gimana cara makannya, akhirnya dimut lama, ya kan? Atau juga ada indikasi lain, dia nggak suka sama makanannya, ya kan? Akhirnya menjadi kebiasaan, habit. Ya, kalau sudah jadi habit seperti itu, bahayanya makanan yang dikulum terlalu lama, kadar guranya juga akan lama-lama yang keluar akan lebih nempel di permukaan gigi. Nah, kalau kita lihat gigi susu itu mulai sempurna tumbuh ketika anak usia berapa, Dok? Mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun dan akan tanggal di usia 6 tahun. 6 tahun tuh mulai bertanggalan begitu ya, Sudah dalam nanti bertumbuhan. kita ngobrol lagi bagaimana menyikapinya ketika gigi itu tanggal, ya kan? Gitu. Tanggal berapa, Besok-besok Mbak? deh, Tanggal Dokter 12. Loren kesini lagi. Terima kasih dok sudah meluangkan waktu mau hadir 100% Jatim. Sama-sama. Kita juga harus merawat gigi kita, jadi contoh untuk anak-anak Betul supaya sekali. cemerlang, gitu ya. Baik, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di 100% Jatim.